Halo Kak Rati. Selamat datang. Boleh aku invite to co-host ya? Bisa silakan di ACC dulu. Apakah bisa Kak? Oh by the way, kalau misalnya, eh, oke, oke, sudah ya? Oke, halo Kak Rati. Selamat sore. Kalau di sana malam ya Kak? Malam ya, Kak? Iya malam, jam 9 malam di sini. Wow. Oke, oke. Selamat datang Kak. Salam kenal. Saya Debbie, walaupun udah pernah chat-chat ya di DM, tapi kan belum kenalan secara langsung ya gitu sama Kak Iya, Ratih. Itu juga kayaknya Kak Ratih pertama kali ya Kak collab sama Growth betul Space. betul gitu. Jadi memang sebenarnya ini pengalaman saya pertama kali juga nih ngobrol-ngobrol di Twitter Space. Wih, first time, first experience nih bareng Growth Space nih. Mungkin next time-nya Kakak bisa lebih sering-sering nih Kak sharing di Twitter Space. Siap, siap. Karena banyak banget Kak sebenarnya warga Twitter yang emang interested ya tentang topik Hmm, mental health begitu. ya. Oke. Nah, em, mungkin sebelum kita mulai ya Kak, Ya, kita akan kenalan dulu nih sama audiens di sini. Kenalin boleh. guys, saya Debbie. Di sini saya moderator ya dari Growth Space dan di sini gue nggak sendiri, gue akan bersama Kak Ratih Arum. Halo Kak Ratih. Halo Mbak Debbie, thank you udah di-invite buat ngobrol-ngobrol bareng ya di sini. Iya, aku yang thank you sih udah nerima invitationnya ya. Oh, nah, Kak Rati boleh nih kenalan dulu sama Ya, audiens kita, Kak. oke, thank you, sebelumnya udah, apa namanya, mengundang saya di dalam sesi ngobrol-ngobrol ini ya. Jadi tadi yang, udah dijelasin sama Debbie, nama saya Ratih Arum, teman-teman boleh panggil Mbak Ratih boleh, Mbak Arum boleh, kalau mau manggil Kak Ratih juga boleh, tadi kayak Debbie juga ya. Jadi sekarang saya, sedang menyelesaikan, studi S3 sebetulnya di UNSW Sydney, Australia. Tapi saya sendiri di Indonesia itu berpraktek sebagai seorang psikolog dan juga sejak tahun 2013 itu menjadi dosen di Universitas Yarsi Jakarta. Mungkin itu aja sedikit dulu perkenalan dari saya. Oke, dan Kak Rati ini udah sering ya ngobrolin tentang mental health ya, Kak, di webinar, Yes, di Instagram, betul. di Ya, berbagai platform online. Oke, nah, without further ado, kita akan langsung aja mulai bahas topik ya. Jadi, pertama-tama gue pengen jelasin nih guys ke kalian semua, kenapa sih kok gue milih topik kupas habis storm and stress pada masa remaja ini kenapa? Nah, jadi pastinya everyone here udah pernah melewati masa remaja ya, karena emang kebanyakan aku lihat audiensnya emang kebanyakan sudah di umur young adult lah begitu. Nah, hmm, merasa nggak sih tapi kalau misalnya masa remaja ini masa-masa yang kayak terconfuse gitu, masa-masa yang kita we have no clue, like clueless, tapi banyak banget nih masalah-masalah, konflik batin yang kita alami begitu. Walaupun kita masih seumur jagung gitu, belum tahu gimana sih cara menghadapi berbagai masalah yang datang, cara memanage emosi yang ada, walaupun emosinya itu sering mood swing ya waktu dulu. Jadi kadang tuh coping mechanism-nya kurang tepat ya, jadinya bisa terjerumus ke self hatred lah sampai di masa sekarang, sampai berlangsung sampai di kita dewasa gitu. Lalu kita juga terjerumus ke playing victim, insecurity begitu. Jadi bisa dibilang emang we don't know lah caranya mengatasi berbagai konflik-konflik yang ada waktu kita remaja karena masih muda juga begitu. So, hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana sih cara mengatasi gitu coping mechanism yang tepat dan yang tidak tepat kan untuk dilakukan begitu. Oke, nah pertama-tama nih Kak Ratih, as a clinical psychologist ya, ya, berarti. ya. Aku pengen tanya, fase adolescent ini ya Kak, remaja Hmm. ini apakah fase yang bagaimana sih Kak? Kenapa kok dijulukin fase storm and stress dan dikatakan fase mencari jati diri?
Ya, oke. Makasih banget pertanyaannya dari Debbie ya. Dan tadi Debbie udah jelasin secara apa namanya umum ya sebetulnya tentang problem yang mungkin Mhm. banyak dialami oleh para remaja dan itu bukan cuma dialami oleh remaja di Indonesia tapi di seluruh dunia sebetulnya gitu. Karena ini memang adalah fase-fase perkembangan yang bisa dikatakan sebagai fase kritikal juga. Kalau tadi kamu cerita bahwa mungkin di masa-masa remaja itu seringkali muncul perasaan-perasaan mungkin kita jadi galau, terus kita mungkin jadi ada pengalaman-pengalaman yang membuat kita jadi sulit buat nantinya apa namanya ya growing up well gitu ya di masa depan karena Mhm. misalnya mungkin ada beberapa experience yang signifikan dialami pada masa remaja itu bener banget gitu ya karena ini saya cerita dulu dari perspektif pengalaman saya dulu ya sebagai seorang Boleh, Kak. manusia gitu sebagai seorang manusia sebelum saya berbicara terkait dengan perspektif psikologis itu sendiri. Nah, jadi kebetulan memang dulu itu kalau saya itu memang besar itu di beberapa kota. Jadi mungkin kalau ada di sini beberapa teman-teman yang mungkin kebanyakan stay di satu kota. Nah, kalau saya itu karena orang tua saya, ayah saya itu berpindah-pindah gitu ya dinasnya. Beliau kerja di BUMN sehingga harus bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Itu saya sempat berpindah-pindah kota. Jadi saya lahir di Surabaya, lalu saya pernah pindah ke Palembang, lalu setelah itu orang tua saya pindah ke Bandung dan sekarang saya menetap di Jakarta. Nah, masa remaja saya sendiri itu banyak saya habiskan itu adalah ketika orang tua saya itu pindah dari Surabaya ke Palembang. Dan itu sebetulnya adalah proses adaptasi yang luar biasa juga buat saya karena bukan hanya sekedar apa namanya mungkin saya berpindah kota tapi juga pada fase itu sebetulnya waktu saya usianya sekitar 10 sampai 11 tahun itu adalah masa-masa transisi di mana saya memasuki fase remaja yang mana akhirnya pada saat itu karena ada perbedaan situasi terkait dengan kultur ya walaupun sama-sama Indonesia tapi kultur pergaulan di Surabaya dan juga di Palembang itu jelas berbeda dari segi bahasa atau dan sebagainya. Dan dari pengalaman itu ada beberapa pengalaman yang nggak mengenakan juga gitu hadir di dalam kehidupan saya yang setelah ketika saya memasuki fase dewasa lalu saya belajar psikologi gitu ya di level perkuliahan jadi saya dulu masuk S1 psikologi itu di UI dan itu saya baru sadar oh bahwa ternyata karakter aku yang seperti ini gitu ya itu tuh sumbernya itu adalah dari pengalaman aku dulu yang mungkin pernah mengalami hal-hal nggak mengenakan itu ketika fase remaja itu gitu jadi memang tadi kalau Debbie bilang bahwa itu sangat-sangat berperan itu betul banget nah sekarang saya bahas dari perspektif psikologi ya. Jadi kalau di dalam teori psikologi itu sendiri, khususnya dalam psikologi perkembangan, itu fase-fase perkembangan setiap manusia itu punya tugasnya masing-masing. Jadi ketika anak itu baru lahir, itu adalah fase pertama di mana anak itu biasanya belajar untuk membangun trust, membangun rasa percaya gitu ya. Biasanya kalau pada fase anak-anak yang apa namanya mungkin pada para bayi ini ya, yang sangat berperan itu adalah kondisi dari caregivernya ya atau peran dari orang tuanya, dari pengasuh utamanya seberapa jauh pengasuhnya ini bisa memberikan sesuatu yang responsif buat mereka beranjak dari fase bayi gitu ya menuju ke fase anak-anak batita di bawah 3 tahun, nah itu adalah fase-fase eksplorasi. Sampai nanti di fase yang bukan dewasa, fase anak-anak masa sekolah itu adalah fase yang kalau dari teori perkembangan yang salah satunya paling populer itu dari Erik Erikson itu adalah masa di mana anak itu membangun sebuah kompetensinya gitu ya, yang ini akan menjadi sebagai bagian dari konsep diri dia gitu ya untuk melihat kira-kira oh aku nih oke-nya di mana, ahnya di mana dan sebagainya. Nah, ketika seseorang itu masuk kepada fase remaja, nah disinilah ini kalau menurut teori perkembangan ya, tapi ini juga sudah dibuktikan juga dari banyak riset ya, itu adalah seseorang itu memasuki fase perkembangan yang kita sebutnya sebagai identity confusion gitu ya. Jadi artinya adalah adanya sebuah kebingungan identitas kalau misalnya dia tidak mendapatkan bimbingan dan arahan yang tepat gitu. Tapi kalau misalnya dia bisa mendapatkan bimbingan dan arahan yang tepat dari lingkungannya, dia bisa mencari sebuah lingkungan sosial yang itu bisa menerima dia sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, itu dia akan membentuk identitas atau jati dirinya yang itu lebih stabil gitu. Nah, selain faktor terkait dengan bahwa ini adalah masa transisi menuju dewasa, faktor tadi ya psikososial,
itu sangat-sangat berperan. Jadi dukungan-dukungan dari lingkungan sekitar itu sangat berperan. Tapi sebetulnya paling penting kenapa disebut sebagai storm and stress itu adalah karena perubahan-perubahan hormonal gitu. Jadi memang kalau kita lihat sendiri dari perubahan hormonal itu kan kalau masih masa anak-anak misalnya menuju ke masa dewasa kan ada banyak sekali ya perubahan yang terjadi secara fisik gitu ya, baik misalnya terkait dengan perubahan kelamin sekunder maupun primer, mungkin kalau pernah belajar biologi ya, Hmm. ya kan, yang misalnya awalnya misalnya kalau yang cowok awalnya tuh suaranya ya sama, anak-anak perempuan sama laki itu sama, tapi ketika udah remaja yang cowok akan mulai ngebas gitu ya, termasuk adalah Hmm. ya sesuatu yang mungkin sifatnya hubungannya dengan kematangan reproduksi ya. Jadi kalau kayak perempuan sudah mulai menstruasi, mungkin kalau yang laki-laki istilahnya itu mungkin sudah menghasilkan sperma ya, bisa dibasah dan sebagainya gitu ya. Nah itu mempengaruhi perkembangan otak. Jadi yang menarik adalah sebetulnya hormon kita itu tuh dipengaruhi apa dan saling-saling sangat-sangat terkait dengan perubahan yang terjadi di otak juga. Dan ketika perubahan hormonal itu terjadi, nah, itulah yang juga mengakibatkan sensitivitas atau terkait dengan apa ya, kepekaan terkait dengan faktor-faktor emosional dari lingkungan itu menjadi lebih aktif juga gitu. Karena tadi ada perubahan hormonal tadi seringkali menimbulkan bisa jadi mungkin ada perasaan minder atau apa, kok aku beda sendiri, kok aku ketinggalan atau apa gitu ya. Misalnya teman-temannya udah kelihatan mungkin mungkin sudah mulai saling paksir-paksiran, punya pacar apa segala macam. Kita dalam situasi seperti itu tuh pasti jadi mungkin berpikir tentang diri kita sendiri. Dan itu kalau dari segi sosial, dari segi hormonal berperan. Dan itu hormonal sangat dipengaruhi juga atau mempengaruhi juga lebih tepatnya sama kondisi emosional kita yang membuat kita pun jadi lebih sensitif. Dan yang menarik sebetulnya gini, karena pada fase remaja itu jadi gini, saya selalu sampaikan bahwa remaja itu tidak sepenuhnya sudah menjadi dewasa gitu ya, tapi dia tidak lagi menjadi anak-anak gitu Mbak Dewi. Jadi itulah tantangannya juga kalau buat para orang tua membesarkan Oke. para remaja itu gitu karena mungkin kalau kita ingat ya flashback dulu ke masa remaja itu kita tuh udah nggak mau lagi dianggap sebagai anak kecil, kayak kita tuh udah mulai punya membentuk dunia kecil kita sendirilah dengan teman-teman kita gitu ya, kita mungkin pengen main apa segala macem gitu. Tapi di satu sisi sebetulnya kematangan otak kita itu tuh belum sepenuhnya 100% matang seperti halnya orang dewasa. Jadi kalau kita ngomong tentang kematangan emosional dan kematangan dalam pengambilan keputusan tuh kita berbicara mengenai prefrontal cortex. Jadi otak yang di bagian paling depan ya. Nah itu adalah apa namanya otak yang mengatur segala jenis kemampuan kita untuk bisa mengatur emosi ataupun misalnya mengambil keputusan gitu. Dan itu belum sepenuhnya matang. Jadi kita di satu sisi udah pengen menjadi seperti orang dewasa dengan punya independensi ya, tapi sebetulnya kemampuan otak remaja itu tidak sematang orang dewasa gitu. Nah, oleh karena itu ada banyak juga remaja-remaja dan mungkin dulu kita juga gitu ya, seringkali mencoba tuh mengeksplor hal-hal yang ya mungkin sebetulnya kenakalan dalam tanda kutip ya, kenakalan keisengan remaja karena rasa ingin Oke. tahu gitu. Karena memang sebetulnya kita belum terlalu matang tapi kita sudah pengen apa namanya mencoba mengeksplor dunia yang lebih luas gitu di apa namanya di luar lingkungan keluarga kita gitu. Jadi itulah makanya disebut sebagai masa transisi itu dan bisa mengakibatkan mungkin kalau sederhananya ada stresnya juga di sana karena kita berusaha untuk mencari di mana lingkungan yang paling fit dengan kita gitu ya. Tapi kita juga mungkin ada badainya itu ya badai terkait dengan hormonal, badai terkait dengan apa namanya seberapa jauh kita bisa diterima di lingkungan sosial yang kita harapkan, lalu bagaimana kita bisa menginternalisasi nilai-nilai yang dari lingkungan, memilah-milah, nah itu. Jadi itulah mengapa anak remaja pun pasti butuh bimbingan dari orang dewasa di sekitarnya. Bagaimana memilah-milah mana lingkungan yang baik buat dia, mana yang tidak, mana keputusan yang mungkin perlu dipertimbangkan lebih banyak dan sebagainya. Dan itu gimana caranya mengembangkan kematangan itu tanpa harus mengontrol gitu. Karena kalau misalnya orang tua misalnya atau mungkin kita dulu ketika flashback merasa terlalu banyak dikontrol, dikendalikan tuh kita juga pasti dia berontak gitu. Nah itulah tantangannya sebetulnya. Jadi apa namanya pada fase-fase kegalauan lah ibaratnya antara udah pengen jadi dewasa tapi sebetulnya juga belum berani-berani amat menuju ke dunia dewasa, belum matang-matang banget gitu ya. Tapi kita juga udah nggak mau lagi dianggap sebagai anak-anak gitu. Jadi banyaklah konflik-konflik di masa itu. Mungkin itu kali ya secara umum teori perkembangannya Mm-mm. mengapa ini disebut sebagai fase-fase storm and stress itu sendiri.
Oke, quite complicated ya apa yang kita alami waktu remaja gitu. And dari perubahan hormonal, Yes, dari, identity confusion, juga, iya, rasa ingin tahu yang gede, iya. makanya orang-orang bilang tuh orang-orang, muda itu sangat-sangat ceroboh lah, reckless begitu Iya, sebutannya. betul betul. Karena emang instingnya kayak gitu, Yes, pengen cari betul. tahu, Iya, explore iya, gitu kan ya, iya, Kak. iya, betul, betul banget. Oke. That's why, maybe, banyak yang bilang ya ini, kind of like fenomena juga bahwa, Hmm. banyak, orang-orang muda yang menghancurkan masa depan mereka Hmm. karena, terjun ke hal-hal yang nggak benar lah Iya. begitu. Hmm. Karena sebenarnya bukan salah mereka juga, nggak bisa sih 100% kita salahkan ya, remaja ini karena maybe dia nggak punya safe space nih, Kak, Ya, atau nggak punya, apa ya namanya, suatu sosok yang bisa membimbing ya, begitu ya, role Kak Ratih model ya? lah ibaratnya ya, role model yang Ya tepat. role Yes, model begitu. betul. Hmm, hmm, hmm. Mhm mhm. Iya, Berarti sangat-sangat, apa ya, detrimental lah ya, fase ini begitu. Nah, kalau, misal nih Kak, remaja itu tidak mempunyai, lingkungan yang iya, ideal untuk mereka iya. tumbuh gitu, Hmm. apa aja sih misal, hal-hal yang bisa terjadi gitu, hal-hal Iya, buruk yang bisa terjadi? Apakah remaja ini maybe dia bisa menjadi, bisa making wise decision, tapi kan, iya, kemungkinan juga tidak begitu. Nah, iya. itu apa aja sih, Kak, downside-nya Iya, 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 jika, iya, iya. remaja itu tidak tumbuh di lingkungan yang safe Iya, gitu, iya, Kak, iya, yang iya, tidak ideal? betul. Itu betul banget tadi yang Debbie bilang bahwa peran lingkungan sosial dan juga peran adanya role model itu sangat penting dalam perkembangan remaja juga. Nah, oleh karena itu makanya Mhm. saya selalu mengencourage remaja itu mencari kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dalam lingkungan yang itu juga baik gitu. Sehingga identitas diri Nah, yang terbentuk itu juga adalah identitas diri yang positif gitu. Dan bagaimana pada akhirnya lingkungan itu menerima dia gitu ya, memberikan support yang itu dia butuhkan, itu juga akan membuat munculnya kayak sense of belonging juga tentang di kelompok mana dia diterima gitu. Nah, masalahnya adalah betul banget yang tadi Debbie bilang, tidak semua remaja punya privilege untuk bisa menemukan mhm. lingkungan sosial dan juga role model yang baik. Mungkin aku nggak tahu, mungkin Debbie sempat nggak dengar kisah tentang ada apa namanya, bukan kisah ya, jadi kayak fenomena gitu yang kemarin sempat dibidik tentang beberapa puluh remaja di Ponorogo yang hamil di luar nikah dan terus akhirnya minta dinikahkan di KUA. Aku nggak tahu kamu sempat dengar itu yang sempat Oh, viral apa enggak? maybe I've heard of it kali ya, Yes, yes, ya, headline-nya doang kali. yes. Nah itu kan sebetulnya sebuah fenomena yang mungkin kalau saya sebagai seorang psikolog melihatnya memprihatinkan karena sebetulnya bisa jadi memang kesalahan itu tidak terletak pada remaja itu sendiri, tapi adalah bagaimana peran orang tua, peran lingkungan sosial gitu ya untuk membentuk si remaja-remaja ini yang seharusnya bisa menjadi individu yang matang gitu ya dalam hal berpikir, dalam hal mengambil keputusan, untuk berhati-hati untuk bertindak agar tidak mengambil tindakan-tindakan beresiko, ternyata itu tidak jalan gitu perannya gitu, dan akibatnya lah para remaja ini yang mungkin bisa jadi dikatakan jadi jadi apa ya, jadi kehilangan arah gitu ya gitu, sehingga nilai-nilai apa namanya budaya, nilai-nilai agama, nilai-nilai moral yang mungkin itu dalam tanda kutip mungkin bisa dikatakan berlaku di kalangan komunitas di Indonesia itu tuh tidak terrealisasi dengan baik gitu ya. Jadi itu menurut saya itu ada kontribusi dari faktor lingkungan juga ya gitu, bahwa akhirnya para remaja ini terlibat dalam um, keputusan-keputusan hidup yang berisiko gitulah, tindakan-tindakan yang mungkin sebetulnya berefek jangka panjang yang kurang baik buat mereka gitu ya, termasuk juga mungkin yang paling buruk misalnya kayak ada kasus-kasus tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh remaja itu ya bisa jadi karena mereka tidak menemukan gitu figur atau sosok yang mungkin bisa membimbing Mhm. dengan tepat karena mungkin tekanan ekonomi, orang tua mungkin sibuk bekerja, tidak terlalu bisa membangun bonding yang sehat dengan anak remajanya ya, sehingga anak-anak remaja ini mencari sosok safe space-nya gitu ya. Yang dianggap safe itu adalah tempat-tempat atau lingkungan sosial yang dianggap menerima dia. Iya, kalau misalnya lingkungan sosial yang menerima ini adalah lingkungan sosial yang positif, bagaimana dia justru jika merasa diterimanya itu malah sama mereka-mereka yang pada
intinya malah lebih banyak melakukan tindakan-tindakan penyimpangan sosial. Otomatis kan mereka akhirnya juga jadinya teridentifikasi perilakunya itu dengan eh, kelompok-kelompok yang mungkin sebetulnya tidak ideal gitulah kalau dari aturan mungkin norma-norma yang ada di Indonesia lah intinya sih gitu. Jadi itu ya efeknya tuh bisa tadi sampai kepada mungkin tindakan kriminal yang paling parah gitu ya. Tapi mungkin kalau hal-hal yang sederhana ya tadi, jadi bisa jadi si remaja ini terjebak pada perilaku atau lingkungan yang itu tidak kondusif untuk perkembangan diri dia ke depan, membuat dia mungkin justru memilih tindakan-tindakan beresiko yang itu kurang tepat dan sebagainya. Mungkin itu sih yang bisa aku gambarkan Oke. efeknya. Oke ya. Oke. Jadi lebih mudah lah ya Ya, untuk terjerumus ke hal-hal yang negatif yes, gitu. yes, yes. Nah Kak, aku pengen tanya nih Kak, Hmm, kan ada istilah kayak kamu tuh apa maksudnya istilah kayak umurnya muda tapi hmm, sudah seperti orang dewasa begitu hmm, apa ya hmm, istilahnya, pokoknya begitulah hmm, ya hmm, ininya. hmm. Jadi jadi kalau kayak gitu kan kelihatannya kayak hal yang baik begitu, Ya, kayak sudah dewasa sebelum waktunya begitu. Karena childhood yang tough ya, tadi ya, begitu. ya, ya. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi, Kak? Maksudnya Hmm, maksudnya oh ternyata bisa loh orang-orang still making wise ya, decision, ya, remaja-remaja orang-orang muda still making wise decision even though lingkungannya itu not ideal ya, dan juga kurang mendukung begitu. ya, And biasanya mereka itu gimana, Kak? ya. Apa Apa yang what terjadi kind of gitu like ya? mindset yang harus dibentuk gitu? Ya. Iya, 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 ya. Gini, Yeah. apa namanya? Kalau saya sih selalu percaya bahwa privilege itu penting gitu ya. Tapi bagaimana pada akhirnya seseorang itu memilih itu bisa banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar dari privilege yang mungkin dia punya ataupun tidak gitu. Sebenarnya kalau kita telisik nih ya, kenapa ada remaja-remaja yang misalnya cenderung akhirnya bisa lebih dewasa dibandingkan anak-anak pada seumurannya? Bisa jadi kita tidak melihat lebih dekat ya bahwa sebetulnya itu dia punya sosok role model atau dia punya pemikiran sendiri yang berkembang tentang kehidupan yang itu dia dapat dari pengalaman-pengalaman kehidupan dari orang-orang di sekitar dia gitu ya atau misal dari buku-buku yang dia baca atau misal dari komunitas-komunitas yang itu dia ikuti lah intinya sih gitu sehingga apa namanya kalau saya sih mengibaratkan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat gitu ya dari orang-orang di sekitar kita, dari buku-buku yang kita buka gitu ya, dari mungkin kayak gini event-event yang mungkin kita ikuti itu akan menjadi sebuah asupan gizi gitu untuk si remaja ini Hmm. akhirnya bisa berkembang punya mindset yang itu lebih dewasa. Nah itulah makanya kenapa pada akhirnya meskipun misalnya nih dia tidak dapat privilege misalnya orang tuanya mungkin berpisah dia dari keluarga yang broken home mungkin orang tuanya juga sibuk dan mungkin tidak bisa memberikan apa namanya kebutuhan afeksi yang mungkin dia butuhkan atau panduan hidup yang dia butuhkan tapi dia dapatkan itu dari orang-orang lain yang ada di sekitar dia yang memang pada saat itu ternyata juga memberikan hal-hal yang baik. Nah, oleh karena itu saya sangat dukung nih misalnya kayak komunitas-komunitas kayak Girls Space ini kan bagus banget ya karena itu membantu mereka-mereka yang nggak punya privilege di lingkungan untuk tetap dapat asupan yang sehat dari apa yang mereka dapat di dalam sosial media mereka gitu, either itu Twitter, Instagram atau apa yang itu sedikit banyak itu pasti mempengaruhi juga pola pikir kita gitu. Jadi itu sih menurut aku. Jadi kalau kita telisik lebih dalam, kenapa misalnya ada tipe-tipe remaja yang demikian di tengah misalnya remaja lain itu kurang dewasa karena bisa jadi dia punya asupan gizi yang itu membantu dia apa namanya melindungi gitu loh dari hal-hal buruk yang ada di sekitarnya dan justru membantu dia untuk membangun mindset yang lebih dewasa dan positif. Gitu. Wih, terima kasih loh Kak sudah di-mention juga. Tapi aku setuju banget sih. And it's not nggak diaplikasikan di remaja doang ya Kak Yes, Ratih ya. yes. Maksudnya kita sebagai orang yang maybe dikategorikannya sudah dewasa Ya, juga masih perlu nih untuk broaden our perspective, exactly. tetap gaining new Ya, knowledge gitu ya ya, Kak. Tetaplah memaparkan diri uh,
dari hal-hal yang positif betul, begitu. betul. Nah, contohnya yang kayak Kak Ratih tadi bilang, bisa ikut komunitas Kelurahan Sukamaju nih guys. Tinggal dicek aja bannernya di atas. Nanti kalian akan ketemu orang-orang keren nih. Dan Iya, bisa dapatlah banyak insight-insight yang maybe bisa ngebantu kita ngebentuk mindset yang sehat begitu. iya, Dan juga salah satunya juga ikut Twitter Space ini ya kan. iya, betul. Gitu. Bisa kenal sama karate yang super Iya, keren ini. gitu. Setuju banget. Jadi memang Oke. berpengaruh ya forum-forum diskusi komunitas itu ya untuk lebih banyak dipaparkan gitu kepada lebih banyak remaja. Oke, nah Kak, aku pengen tanya nih, jadi sebenarnya remaja itu kan like di zaman ini tuh sudah dibilang like remaja digital begitu, maksudnya Yes, yang yes, yes, everything is yes. serba digital begitu. Exactly, exactly. And nah, dari Kakak sendiri nih, Hmm. eh, dari penglihatannya ya yang sudah Ya, lumayan melihat dari hmm. sosmed, Ya, dari penelitiannya, hmm. apa sih dampak-dampak yang ditimbulkan gitu loh Kak dengan kondisi yang serba digital ini, yang every information just easily comes Ya, in, comes out, ya, terus semuanya terekspos begitu. ya. Kalau dari Karati apa nih Kak dampaknya? Nah, oke, Maybe ya, positif dan ya, negatifnya. ya. Aku setuju bahwa setiap hal itu selalu punya dua sisi ya, apapun itu ya. Jadi begitu juga dengan perkembangan digital itu sendiri. Yang mana mungkin kalau remaja-remaja zaman sekarang atau misalnya anak-anak muda zaman sekarang itu masuknya tuh kan udah kayak generasi apa tuh? Generasi Z ya, setelah yang milenial ya, generasi Z Hmm. gitu ya. Yang apa namanya ketika lahir itu memang sudah langsung terekspos gitu dengan adanya hal-hal yang mungkin serba digital gitu. Kalau dulu kan saya generasinya masih hitungannya kayak milenial gitu ya, transisi antara dunia yang mungkin lebih banyak manual gitu ke dunia digital. Tapi kalau generasi Z itu udah sangat apa namanya digital native lah ibaratnya karena begitu lahir itu udah langsung terpapar dengan sesuatu yang sifatnya digital. Nah, ada dua sisi yang saya lihat memang. Jadi kalau sisi positifnya itu kan adalah digitalisasi itu kan membantu kehidupan kita itu jadi lebih mudah ya gitu. Lebih mudah apa? Hmm. Lebih mudah mendapatkan informasi, lebih mudah mendapatkan akses layanan bantuan misalnya ya, lebih mudah juga apa namanya mungkin kalau kita butuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu sekarang udah gampang banget. Misalnya kalau kayak di Indonesia ada apa namanya GrabFood atau GoFood atau apapun itu ya, apa namanya ojek-ojek online itu kan membantu juga dalam proses kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi artinya adalah dengan dunia digital itu kita lebih punya akses ya untuk pada hal-hal yang kita butuhkan lah. Termasuk adalah mungkin kalau buat layanan kesehatan mental uh, di Indonesia itu juga sangat terbantu sebetulnya dengan adanya digitalisasi ini dan mungkin apa komunitas-komunitas seperti Space yang memang mengandalkan komunikasi di dunia sosial media dan digital itu juga sangat-sangat terbantu. Termasuk adalah dalam kehidupan sosial kita pun ya itu kan juga sangat-sangat terbantu gitu. Kalau dulu mungkin nggak kebayang nih saya misalnya posisi di Australia ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Ketika misalnya kondisinya nggak ada internet gitu. Coba dulu gimana caranya ya untuk mereka berkomunikasi kan memang harus janjian lewat telepon. Ini saya dapat cerita dari apa namanya paman saya memang udah lama gitu ya tinggal di Australia. Beliau bilang dulu kalau pengen mengabari keluarga di Indonesia itu harus pakai surat, pakai pos gitu. Jadi harus dikirim pakai pos dan itu Yes. apa namanya bisa jadi nyampainya 1 atau 2 bulan selanjutnya lah ibaratnya seperti itu. Jadi kirim-kirimannya lewat pos. Hmm. Lalu berkembang setelah lewat pos itu lewat telepon. Dulu mungkin awal-awal pakai telepon umum gitu ya. Jadi janjian dulu jam berapa sama keluarga di Indonesia terus nanti di telepon umum itu di wartel terdekat dan sebagainya. Lalu berkembanglah ada handphone ya. Lalu kita bisa pakai telepon gitu dari jarak jauh. Dan sekarang bahkan bukan cuma lewat telepon aja tapi udah bisa lewat video lah ibaratnya gitu ya kan apalagi dulu ketika masa-masa pandemi itu 2 tahun tuh sangat-sangat berperan banget dunia digital ini untuk menghubungkan koneksi sosial yang itu jarak jauh ya itu plusnya. Nah tapi memang selalu ada sisi yang lain gitu ya. Nah di sisi lainnya itu adalah karena terlalu mudah adanya banyak informasi yang ada di sekitar kita itu tuh seringkali membuat kita jadi sulit memilah-milah nih mana kira-kira informasi yang apa namanya penting untuk kita proses mana informasi yang betul-betul akurat mana yang hoax
itu jadi Hmm. lebih susah gitu. Kalau kayak dulu misalnya channel media itu ya cuma dari TV aja yang mungkin kadang-kadang dikontrol oleh pemerintah gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh kita bisa terpapar ada begitu banyak informasi dari sosial media yang kadang-kadang kita bisa bertanya ini betul atau tidak. Dan kalau kita tidak bisa bersikap kritis, itu tuh kita bisa jadi kayak terjebak. Mungkin kita jadi melakukan hate speech gitu kan, atau misalnya kita mungkin jadi ikut menyebarkan berita hoax dan sebagainya gitu. Jadi karena banjir informasi itu tuh seringkali apa namanya tidak disertai dengan apa nah kematangan untuk bisa memilah mana informasi yang akurat, mana yang tidak, mana yang perlu dipersepsi, mana yang enggak gitu. Nah makanya kadang-kadang seringkali ada sesuatu yang udah keburu viral ternyata hoax gitu kan, atau misalnya ada sesuatu Hmm. yang misalnya isu viral di dunia sosial media itu menimbulkan perdebatan panjang gitu antar netizen apa segala macamnya. Sebetulnya mungkin apa namanya itu bisa kita apa namanya tanggapi dengan kepala yang lebih dingin sebetulnya tanpa harus perdebatan panjang dan sebagainya gitu. Jadi itu banjir informasi kita perlu berhati-hati. Dan yang kedua adalah nah tadi terkait dengan interaksi sosial. Ini saya sendiri pun pribadi juga merasakan ya bahwa memang plusnya adalah dengan dunia digital ini kita jadi lebih mudah tersambung dengan siapapun di belahan dunia manapun yang kita mau, termasuk dengan teman-teman lama kita apa segala macam. Tapi kadang-kadang itu kita karena terlalu apa namanya fokus dengan hubungan sosial kita di dunia digital ini nih, mungkin di sosial media atau di WA atau gimana, kita sering lupa nih sama orang-orang yang ada di sekitar kita sendiri gitu. Makanya mungkin kalau sekarang apa namanya kita bisa lihat ya seringkali meskipun misalnya kayak keluarga gitu ya berkumpul satu meja gitu ya, tapi sibuk dengan HP-nya masing-masing, ya kan? Padahal mungkin apa namanya kalau dulu itu ya ketika kita berkumpul dengan keluarga di meja makan dan kita fokusnya adalah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita di meja makan itu gitu. Jadi akhirnya membuat kadang-kadang interaksi sosial di dunia nyata itu juga bisa apa namanya ya menurun lah kualitasnya gitu. Kalau kita terlalu banyak fokus dengan apa yang kita lihat di gadget kita, di dalam sosial media kita dan sebagainya. Belum lagi adalah terutama ini kalau saya berbicara tentang sosial media ya, sosial media itu kan menawarkan sesuatu yang sifatnya apa ya namanya ya, kita bisa melihat apa saja gitu ya, yang diposting oleh orang-orang di sekitar kita. Yang kadang-kadang kebanyakan orang itu pasti posting itu sesuatu yang sifatnya bahagia-bahagianya aja ya. Misalnya kayak saya nih, sedang sekolah S3 ya, saya sedang pas sedang sekolah saya postingnya ya ketika saya mungkin dapat pencapaian sesuatu gitu ya, atau misalnya saya sedang jalan-jalan atau apa yang kadang-kadang itu di satu sisi itu membuat orang jadi cenderung melakukan seperti perbandingan sosial gitu, Mbak Debbie. Jadi kayak social comparison ya. Jadi kayak, oh dia kok hidupnya kayaknya lebih Oh. bahagia dari aku. Kok dia cepet banget tiba-tiba udah dapat pasangan gitu. Kok gue nih jomblo terus gitu ya misalnya. Atau kok dia banyak, bagus banget rezekinya dibandingin gue gitu. Jadi hal-hal kayak gitu dan itu pada akhirnya tuh bisa mempengaruhi juga kesehatan mental kita kalau misalnya kita tidak apa namanya ya tidak belajar untuk menerima gitu ya bahwa memang kehidupan orang lain itu punya fase yang berbeda-beda dan bisa jadi apa yang dia tampilkan di sosial media itu adalah sesuatu yang baik-baiknya aja karena kita nggak tahu kan di belakang itu ada apa mungkin dia punya masalah apa dan sebagainya gitu jadi itu kita perlu berhati-hati juga dalam hal itu gitu. Mungkin itu sih. Hmm. Menarik, menarik. Jadi udah kita masa mencari jati dirinya makin sulit ya, Exactly. karena ada distraction begitu loh. Ada sosmed yang ngebuat kita kayak apa ya namanya? Ingin maybe copying, Ya, fear of missing out yes, gitu. yes, yes. Like, lebih ngelihat keluar begitu, yang kita nggak bisa melihat hal-hal yang sebenarnya autentik dan yang penting Ya, gitu loh di diri kita sendiri begitu. ya. Oke, nah maybe dari Kak Rati nih boleh nih Kak, apa sih Kak, maybe hal-hal yang bisa dilakuin gitu ya, maybe untuk kita getting to know ourselves gitu. Hmm. Maybe apakah dari self talk, apa dari apa begitu Kak Rati? Iya, oke, bagus banget pertanyaannya. Jadi apa namanya? Aku setuju bahwa proses mengenal diri sendiri itu sebetulnya adalah sebuah proses yang berkesinambungan dan memang harus kita usahakan, gitu ya. Jadi, Sampai sekarang pun yes, masih. exactly sampai sampai dewasa sampai seumur saya pun juga mungkin ibaratnya sudah kerja di dunia profesional pun juga butuh untuk lebih banyak mengenal tentang Hmm. diri sendiri
gitu ya. Jadi memang uh, yang pertama memang perlu dilakukan itu, saya lebih suka sebutnya selain self talk itu adalah self reflection ya. Jadi artinya adalah kita Oh, bertanya kepada diri kita sendiri tentang pertama apa yang kita inginkan di dalam hidup kita. Jadi hal-hal apa sih, nilai-nilai apa sih yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita dan kita pengen untuk hold that value atau ingin untuk terus memegang nilai itu, menjaga nilai-nilai itu ke depannya. Misalnya mm-mm. mungkin terkait dengan kesehatan gitu ya, baik kesehatan mental maupun fisik, misalnya mungkin terkait dengan hubungan dengan keluarga kita gitu ya, bahwa kita pengen punya hubungan yang sehat dengan keturunan kita, dengan pasangan kita dan sebagainya. Jadi artinya adalah kita perlu bertanya pada diri sendiri mengenai apa sih yang penting di dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi dengan Mm-mm. self reflection atau self talk gitu ya. Nah, lalu setelah itu ketika kita tahu mengenai apa-apa yang itu memang penting dalam kehidupan kita, sangat penting ini kalau buat saya sih, dan saya sering juga share kepada apa namanya para klien saya itu bahwa kita tuh perlu punya goals dalam hidup kita. Harus punya tujuan yang itu disesuaikan dengan nilai-nilai yang kita miliki. Misalnya kalau kalau kita menganggap bahwa apa namanya kesehatan mental itu sebuah hal yang valuable, sebuah hal yang bernilai buat kita gitu ya, maka ya kita harus punya tujuan bahwa misalnya untuk terus menjaga kesehatan mental kita dengan asupan-asupan gizi mengenai informasi tentang kesehatan mental atau misalnya mungkin dengan melakukan self care ya, peduli kepada diri kita dan sebagainya gitu. Jadi itu. Jadi setelah mengetahui apa yang penting buat kita, lalu tentukan goals atau tujuannya. Dan paling bagus adalah ketika kita bisa membuat goals ini itu menjadi sesuatu yang sifatnya apa namanya terukur dan juga spesifik dan kita bisa breakdown itu ke dalam target-target kecil. Jadi kita nggak kehilangan arah. Misalnya kalau kita apa namanya punya value bahwa berkarir di bidang yang kita sukai itu adalah sebuah hal yang penting misalnya ya, maka kita bisa punya goals nih. Misal dalam jangka waktu 10 tahun ke depan tuh aku pengen misalnya aku udah berkarir di bidang X gitu misalnya. Nah, oke, untuk mencapai ini berarti apa aku perlu lakukan nih dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, dalam jangka waktu 3 tahun ke depan, dalam jangka waktu 1 tahun ke Setting depan. challenge ya. Exactly gitu. Jadi kita perlu apa namanya setting our milestones dan juga challenge ya sesuai dengan goals yang kita miliki gitu. Jadi ingat payungnya itu adalah nilai-nilai kehidupan yang kita anggap penting, lalu di breakdown jadi goals, yang goals ini disetting menjadi masa atau challenge-challenge yang mungkin lebih jangka pendek, yang itu lebih terukur dan kita bisa bikin planning yang lebih rinci terkait dengan apa yang pengen kita capai gitu ya. Lalu setelah itu yang juga penting adalah menemukan lingkungan yang suportif ya. Jadi kalau secara apa namanya teori perkembangan itu bahwa faktor psikologis itu sangat dipengaruhi juga bagaimana lingkungan itu mendukung kita gitu. Jadi artinya adalah agar kita bisa apa namanya fokus dengan perkembangan diri kita juga, lebih banyak mengenal diri kita juga. Carilah lingkungan-lingkungan pertemanan yang positif yang membantu kita untuk bisa upgrade diri dan juga mengenal lebih banyak diri kita juga gitu. Jadi lingkungan yang membuat kita juga jadinya mungkin bukan cuma sekedar mendapatkan sebuah penerimaan gitu ya, tapi juga kadang-kadang bisa memberikan feedback atau umpan balik yang itu konstruktif. Jadi bukan bukan misalnya dia jadinya berkembang jadi toxic gitu ya, tapi lebih kepada kasih umpan balik. Uh, Menurut lu gue sebagai seorang teman gimana sih? Ya nggak enaknya itu kayak gimana gitu. Apakah yang itu perlu gue perbaiki? Itu kan bagian dari mengenal diri ya gitu. Jadi kalau kalau di dalam teori pengenalan diri itu salah satu yang terkenal itu namanya itu adalah teori Johari Windows tentang jendela Johari. Nanti mungkin teman-teman bisa cari-cari Oh, sendiri tahu tentang tahu itu. tahu Pernah dengar nggak? tahu. Nah, nah jadi Tahu tahu. yes exactly. Jadi kalau kalau dari jendela Johari itu ada yang kita sebut sebagai area di mana itu orang lain melihat itu dari kita gitu, tapi kita tidak melihat itu gitu. Misalnya bahwa kita tuh merasa kadang-kadang kita itu orangnya mungkin gampang panik, bahwa kita itu orangnya mungkin apa namanya gampang baper gitu. Jadi kita seringkali mempersepsi diri kita jelek-jelek aja. Ternyata orang lain tuh melihat bahwa kita tuh punya sesuatu hal yang baik, misalnya bahwa meskipun kita gampang panik tapi kita orangnya detil, terus kita orangnya tekun gitu, dan kita orangnya sangat bisa diandalkan untuk hal-hal sifatnya perencanaan misalnya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang seringkali itu kita bisa dapatkan itu dari lingkungan-lingkungan yang sifatnya konstruktif tadi gitu. Jadi kita perlu membuka
lebih banyak ruang pengenalan diri kita dengan tadi bertanya kepada orang-orang di sekitar kita yang kita percaya, yang kita tahu bahwa mereka itu care juga dengan kita dan bisa kasih perspektif yang mungkin lebih konstruktif dan berimbang tentang diri kita juga ya gitu. Dan terus yang ketiga mungkin ini yang juga salah satunya paling penting juga itu adalah lakukan lebih banyak eksplorasi diri gitu. Eksplorasi ini bukan berarti bahwa kita harus mencoba hal-hal yang misalnya jadinya beresiko ya. Saya nggak nyari ke situ, misalnya penasaran pengen minum minuman keras, nggak kayak gitu. Nah, tapi maksud saya itu adalah eksplorasi diri yang sifatnya itu lebih terkait dengan perkembangan skill dan juga kemampuan yang kita miliki gitu. Nanti kita akan menemukan sebuah apa namanya pola ya tentang apa sih yang sebetulnya betul-betul kita inginkan dalam kehidupan kita, yang betul-betul kita butuhkan di dalam apa namanya masa depan kita gitu ya, dari apa-apa yang mungkin kita kerjakan dan eksplor semasa muda ini. Bukan hanya semasa remaja, tapi juga termasuk adalah di masa-masa dewasa muda kayak teman-teman kebanyakan gitu ya. Jadi eksplor misalnya belajar bahasa baru gitu ya, bahwa ternyata jangan-jangan kita punya bakat untuk belajar bahasa baru gitu ya. Atau misalnya mungkin keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dunia pekerjaan yang mungkin selama ini mungkin dia tidak langsung relate dengan bidang perkuliahan kita, tapi ternyata itu dia sangat-sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan saat ini. Misalnya apa? Mungkin digital marketing atau apa. Nanti kita justru bisa menemukan, oh ternyata tuh aku jago juga ya dalam hal ini. Oh yang sebelumnya nggak kebayang bahwa kita tuh bisa coding, ternyata tuh sekarang bisa coding. Yang sebetulnya nggak kebayang bahwa kita tuh bisa desain, sekarang udah bisa desain. Misalnya gitu. Hal-hal seperti itu. Nah itu juga akhirnya memupuk kita untuk jadi lebih banyak mengenali potensi-potensi diri. Kalau misalnya ternyata dari satu hal, oh kayaknya nggak terlalu jago-jago amat sih di sini dan susah banget rasanya ya, berarti mungkin kita memang nggak terlalu bakat di sana. Explore hal yang lain, pengalaman-pengalaman kehidupan yang lain, yang itu mungkin akan memperkaya diri tentang konsep diri kita juga dan keterampilan-keterampilan yang mungkin kita miliki. Mungkin itu sih Mbak Dewi ya, jadi tiga ya reflection ya, Nih. which itu finding like a feedback dari lingkungan sosial yang positif, dan yang Mm-mm. ketiga tadi yaitu eksplorasi kemampuan diri kita sendiri dengan hal-hal baru, belajar hal-hal baru. Mantap banget, Karati. Dari refleksi, feedback konstruktif, dan explore. Tapi Ya, explore-nya yang baik ya, jangan explore yang jelek ya. Coba-coba hal yang udah tahu sebenarnya itu negatif, yes tetap betul, dicoba. ya ya ya. Oke. Nah, interesting ya about getting to know ourselves is maybe mungkin bagi orang-orang kinda rancu ya kak, Hmm. kinda kayak apa sih maksudnya belajar mengenal diri? Gue tahu kok gue siapa Hmm. gitu. Tapi sebenarnya hal itu tuh merupakan hal yang apa lumayan detrimental gitu, lumayan penting gitu loh yang mungkin kita lupa lakuin kayak Ya sebenarnya kita tuh sadar nggak sih kita tuh sukanya apa? ya, Sesederhana itu mungkin. exactly. Kita tuh jagonya di Ya mana? Kita tuh tendensinya bagaimana? ya How do we make decision gitu? Apakah secara nggak sadar kita tuh malah terinfluence dengan orang lain kayak harus tanya, ah nggak aku ngikut iya aja iya gitu. iya iya iya. Gitu. Yang membuat kita nanti kalau misalnya memang sudah adult atau sekarang pun jadi bingung karena jujur aku pun bingung kak kayak Hmm. ternyata gue pikir tuh ngeputusin sesuatu membuat keputusan tuh kupikir tuh gampang ya tinggal Hmm. pilih A, B atau C gitu. Tapi ternyata pertimbangannya tuh seabrek banget Exactly gitu. exactly betul. Aku dan gue nggak ada perbekalan gitu. Jadi menurut gue membuat keputusan tuh jadi beban gitu dan gue harus kayak selalu minta orang lain buat mutusin gitu buat Hmm. diri saya gitu. Jadi kan nggak independen juga Ya begitu. ya ya. Itu bisa dilatih ya dari dulu gitu. Ya sekarang pun ya masih harus dilatih begitu. Nah, aku kayak nemuin suatu poin yang menarik nih. Hmm. Jadi sebenarnya tanpa kita sepenglihatan saya ya, Hmm. yang gua nggak sadari dulu itu, seseorang yang mengalami mungkin masa kecil, masa remaja yang kurang ideal, Ya yang lumayan stressful, ya. yang for example like divorced Hmm. parents, atau di apa namanya jadi tulang punggung keluarga Ya mungkin ya ya ya. waktu remaja Hmm. ataupun
sering dibanding-bandingin lah, apa aja lah, maksudnya Hmm. berbagai konflik family, bisa juga konflik eksternal dari teman, Ya. atau gimana-gimana, bullying. Hmm. Itu tuh ngebuat kita jadi berkembang di dua hal nih Kak, aku Hmm. find it. Hmm. Antara pertama, ngeblaming dunia, Ya. kayak ngeblaming Hmm. keluarga, Ya. ngeblaming teman kita, ngeblaming lingkungan, atau kedua ngeblaming diri kita, oh gue ini emang orangnya pantas dibully, Hmm. oh gara-gara gue orang tua gue cerai gitu. Hmm. Nah, why do you think ada apa ya Kak, ada faktor-faktor dari kita yang suka melimpahkan gitu, Hmm. suka melimpahkan kesalahan gitu Kak. Why do you think that happen, Iya. Kak Rati? Oke, menurut aku itu sebuah hal ini sih, apa namanya, adalah mekanisme, apa namanya ya, mekanisme Coping pertahanan diri, mechanism ya? bukan mekanisme, ya mungkin mekanisme coping kan secara luas, tapi lebih tepatnya mekanisme Mm-mm. pertahanan diri kita gitu ya, untuk mencari sebuah Oh. rasional, untuk mencari sebuah alasan kenapa kok saya seperti ini gitu, ngerti kan? Jadi artinya gini, setiap manusia itu sebetulnya memang manusiawi untuk mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya dia. Termasuk adalah mungkin kalau di sini konteksnya itu adalah mungkin ketika misalnya ada sebuah hal buruk yang terjadi, kita cenderung blaming to others maupun blaming to ourselves, which is itu bukan cuma dialami satu dua orang, tapi mungkin pada banyak orang gitu. Karena ketika seseorang atau individu itu mengalami sebuah stresor, maka otak kita itu kan akan menjadi lebih waspada gitu ya, waspada dalam menilai segala sesuatu gitu, dan itu yang membuat kita itu jadinya kayak mencari sebuah rasional atau mencari alasan kenapa ya ini tuh bisa terjadi gitu, dan kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan tentang itu akhirnya mengarah kepada blaming to others maupun blaming to ourselves gitu, menyalahkan kepada orang lain dan situasi ataupun menyalahkan kepada diri sendiri gitu, karena itu adalah mekanisme otak kita gitu ya untuk memproses sesuatu yang mungkin sifatnya tidak disangka-sangka gitu ya. Karena gini, otak kita itu membutuhkan sebuah apa namanya skema gitu ya untuk bisa mengklasifikasikan mengenai dunia ini gitu. Sesederhana itu sebetulnya, bahwa oh ternyata ini adalah sebuah peristiwa yang buruk dan ini adalah peristiwa yang baik, dan peristiwa buruk ini terjadi karena A B C D, dan alasan-alasan yang kita temukan atau yang kita simpulkan itu biasanya nanti akan menjadi sebuah reason untuk kita bertindak ke depan. Misalnya apa namanya, kalau misalnya kita cenderung blaming to others, bisa jadi adalah kita jadi sangat-sangat berhati-hati untuk bisa membuka diri kita ke orang lain misalnya gitu ya, ketika misalnya ternyata seorang lain ini mungkin tidak bisa dipercaya, mungkin mengkhianati kita, atau misalnya mungkin dia melakukan sesuatu yang nggak baik lah buat kita, sehingga kita jadi lebih berhati-hati dan membentengi diri kita dari orang lain. Tapi kalau kita blaming to ourselves, dan itu efeknya memang sebetulnya jadinya kita pun juga insecure, jadi tidak merasa percaya dengan diri kita sendiri gitu, sehingga ketika misalnya kita nanti mau mengambil keputusan-keputusan besar, atau misalnya ketika kita memilih untuk melangkah ke depannya, kita ragu sama diri kita sendiri, ini keputusan yang benar apa enggak ya, aku kan selama ini seringkali salah ambil keputusan gitu. Jadi itu sebetulnya adalah mekanisme alamiah gitu ya, yang diciptakan oleh otak agar manusia itu belajar gitu. Proses pembelajaran itu tuh yang akhirnya membuat seseorang itu jadi kan kayak menyimpulkan tadi, mengkategorikan apakah ini karena orang lain, apakah ini karena diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah makanya sangat-sangat penting memang bagaimana sosok orang-orang penting dalam kehidupan kita ya, significant others, role model dalam kehidupan kita itu juga bisa memberikan sebuah arahan juga, dan kita mungkin juga perlu dapat banyak asupan gizi yang lain juga gitu, sehingga perspektif kita tentang suatu isu itu menjadi lebih berkembang gitu, tidak hanya karena orang lain maupun karena kita, tapi ada banyak faktor lain, mungkin bahwa ternyata ada kombinasi faktor yang mungkin tidak bisa dibayangkan sebelumnya dan sebagainya gitu. Jadi gitu, sebetulnya itu mekanisme survival. Nah gitu mungkin lebih tepatnya ya, mekanisme Survival survival gitu. mechanism ya. Iya, mekanisme survival mekanisme kita, sehingga nanti ke depannya itu kita tidak melakukan sebuah kesalahan yang sama atau masuk ke dalam situasi yang nggak mengenakan lah gitu. Jadi itu alamiah terjadi. Wow. Gitu. Wah, lah kalau gitu we cannot be it can be helped dong ya Kak, kalau kita blaming, karena selalu seperti itu untuk merasionalkan segala hal yang terjadi Kak Ratih ya. Nah itu, oleh karena itu memang jadi gini,
gimana caranya untuk dapat alternatif mindset yang tidak blaming to ourselves maupun tidak blaming to Hmm. others. Nah, itulah makanya kita lebih perlu banyak membuka wawasan terkait dengan dunia ini ya. Gitu, diskusi dengan orang-orang yang mungkin lebih punya pengalaman gitu ya, atau misalnya mungkin teman-teman di sini kalau udah pernah punya pengalaman bisa ngobrol sama konselor gitu ya, atau psikolog misalnya, karena satu dan lain hal kita mungkin merasa stuck dengan diri kita, atau kita terlalu merasa bahwa kita uh, ada di dalam lingkungan yang toksik, terus kita pengen tahu sebetulnya ada nggak sih mindset yang mungkin perlu kita miliki. Nah, itu bisa jadi orang ketiga ini akan melihat situasi itu secara lebih netral, secara lebih apa namanya ya, secara lebih objektif gitu loh, untuk membuka pandangan kita, oh bahwa ternyata tuh kejadian itu tuh memang misalnya itu tidak bisa kita kontrol sepenuhnya. Dan itu bisa jadi bukan kesalahan kita juga. Dan kalaupun itu orang lain yang melakukan kesalahan itu, sebetulnya apa namanya itu adalah porsi kesalahan dia. Tapi how we react with that situation, ya, how we react with others mistake, ya, dari kesalahan orang lain, bagaimana kita bereaksi terhadap kesalahan orang lain, itu kan balik lagi ke diri kita, gitu. Bagaimana kita mengelola emosi kita dan sebagainya, gitu. Jadi memang sangat berpengaruh yang namanya kondisi mindset kita ya, dan belief-belief yang kita miliki tentang kehidupan itu terhadap emosi kita, terhadap perilaku kita ke depannya. Oleh karena itu makanya sangat perlu untuk bisa dapat perspektif yang berimbang, untuk nggak cuma blaming to others atau blaming to ourselves tadi, dengan membuka banyak wawasan, dengan diskusi, dengan baca buku, dengan mungkin konseling ya, dengan mungkin konsultasi, atau misalnya sesuatu yang itu bisa memberikan pandangan yang lebih objektif terhadap masalah yang kita miliki. Mungkin itu. Oke, oke. Jadi cara agar not maybe blaming di awalnya oke lah, it cannot be helped. Iya, Tapi kalau misalnya keterusan gitu ya, maybe it will create another problem gitu ya, Kak Rati, yang exactly. tadi Iya, jadi insecure atau jadi punya trust issue iya. begitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. And nah, tapi kan hal itu misal nih, kita kan Mm. memang di sini-sini sudah dewasa gitu ya, Kak. Mm. Itu kan hal itu sudah terjadi pada masa lampau Iya. gitu kayak. Mm. Tapi yang masih membekas ini sebenarnya sampai sekarang kayak, ih, gue tuh masih sebel banget karena dulu tuh orang tua gue gini-gini nggak Mm. becus gini-gini Mm. gini, Mm. ngebuat gue jadi sekarang Mm. susah payah gitu, Mm. kayak gitu. Nah, itu gimana tuh Kak? Cara nge-resolve sesuatu yang udah terjadi di masa lalu Mm. gitu. Mm. Mm. Yang kita masih ngenyalahin hal-hal yang terjadi pada waktu Iya, kita kecil gitu kayak, iya. gue waktu kecil gini, makanya gue sekarang gini gitu. Gimana Kak? Yes, yes, exactly. Jadi kadang-kadang itu memang hal seperti itu terjadi ya, bahwa kita sadar bahwa ada sebuah pengalaman masa lalu yang itu berperan membentuk kondisi kita saat ini gitu. Nah, tapi kalau saya selalu percaya bahwa manusia itu dibekali kemampuan untuk belajar, untuk bertumbuh, untuk berkembang sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Jadi artinya adalah oke, okay, masa lalu saya memang nggak bagus, misalnya mungkin saya besar dari keluarga yang broken misalnya gitu ya, atau misalnya saya tidak mendapatkan privilege atau kesempatan yang cukup untuk saya bisa belajar banyak dulu ketika masa anak-anak saya gitu. Nah, tapi sekarang saya ingin misalnya gitu ya, menjadi orang tua yang lebih baik. Saya ingin misalnya menjadi pribadi yang lebih baik, dan keputusan itu tuh di kita loh sebetulnya. Jadi bukan bukan ditentukan oleh orang lain, bukan ditentukan oleh orang tua kita dan sebagainya. Terutama adalah ketika kita bicara dalam konteks kita itu sudah dewasa gitu ya, kita mungkin sudah banyak belajar tentang pengalaman kehidupan, maka keinginan untuk belajar, berkembang, bertumbuh, memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki dan menyembuhkan luka-luka emosi kita, itu tanggung jawabnya di kita gitu. Jadi makanya kalau di dalam proses misalnya mungkin konsultasi atau konseling psikologi, saya selalu apa namanya mendorong klien saya ya untuk punya mindset bahwa tanggung jawab untuk bisa mengubah ya itu adalah di diri kita gitu. Jadi seberapa jauh kita mau untuk belajar. Memang prosesnya memang sakit, memang nggak mudah. Bisa jadi prosesnya kita mungkin akan banyak ngeluh dan sebagainya, mungkin banyak air mata juga gitu ya. Tapi kita mau dan kita apa namanya yakin bahwa dengan proses itu kita bisa mencapai apa yang kita mau. Just do it gitu. Jadi itu yang mungkin mindset itu sih yang aku rasa penting untuk dimiliki ya, bahwa kita tidak bisa Hmm. mengendalikan masa lalu kita tidak bisa memilih dari keluarga yang lahir dari keluarga yang seperti apa,
kita tidak bisa lagi mengutak-utik masa lalu kita, tapi tanggung jawab terkait dengan masa kini dan juga apa yang ingin kita lakukan di masa depan itu masih ada di tangan kita gitu. Jadi mungkin itu sih yang mungkin penting banget untuk disampaikan sehingga kita tidak terbelenggu atau terjebak dari menyalahkan masa lalu gitu. Wih, that's a hard pill to swallow. Oke, oke. Ngebuat aku agak termenung. Ya, itu membantu proses refleksi ya nanti Mbak Debi. Nanti mungkin setelah ini coba Iya, dipikirkan, oh iya, ya kira-kira apa nih terima yang mungkin perlu kasih ya. dilakukan ke depannya. Oke. Hmm. Nah, Kak, oke lah. This is our apa ya responsibility. I agree. Hmm, hmm, Tapi apakah bisa ya Kak kita hmm, juga maksudnya sekarang di cara kita gitu loh, hmm, kayak life hacknya untuk memaafkan juga nih Kak apa yang hmm, terjadi hmm. pada kita waktu kecil gitu ya. Memang Ya, mungkin ya, ya. penyebabnya memang dari orang lain gitu. Yes, betul, betul. Eh, Hmm, hmm. Gimana tuh Kak proses maafkannya and what's the first step to itu forgiveness gitu kali ya? Yes, yes, exactly. That's uneasy. I know that gitu ya. Jadi saya selalu bilang kepada klien-klien saya juga yang mungkin pernah punya pengalaman trauma masa lalu ya. Pertama, ketika kita memutuskan untuk memaafkan itu bukan untuk orang lain, bukan untuk masa lalu kita, tapi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya kalau kita bilang itu bahwa ketika kita mungkin masih ada rasa marah dan sebagainya itu tuh kita membawa beban psikologis ibarat tuh kayak batu yang besar gitu ya di hati kita gitu ya. Yang itu tuh mungkin bisa jadi masih terbawa terus sampai seterusnya kalau kita tidak memilih untuk mengangkat batu itu. Dan batu itu adalah ketika kita angkat itu bukan untuk orang lain gitu, tapi adalah untuk diri kita sendiri, untuk kesehatan mental kita sendiri. Sehingga meskipun memaafkan itu adalah sebuah hal yang berat, tapi itu adalah buat diri kita sendiri. Itu yang pertama, prinsipnya ada. Dan yang kedua itu adalah memaafkan itu bukan berarti adalah kita jadinya melupakan. Seakan-akan menganggap bahwa hal itu nggak terjadi, nggak kayak gitu juga gitu. Dan saya paham bahwa ketika kita belajar untuk memaafkan, itu artinya kita bukan berarti bahwa kita jadi lupa sama sekali, nggak mungkin ya. Tapi setidaknya kita paham bahwa saya ingin melangkah ke masa depan yang lebih baik gitu ya, tanpa harus banyak terbebani oleh rasa marah yang mungkin masih saya miliki dengan masa lalu saya. Gitu. Nah, oleh karena itulah makanya penting banget dalam proses memaafkan itu ya kita juga kadang-kadang ini diajarkan untuk mengenali sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu ya sehingga orang tua saya melakukan hal itu gitu. Dan kira-kira kalau pada situasi itu, apakah jangan-jangan mungkin saya akan melakukan hal yang sama yang mungkin saya nggak duga. Nah, ini saya cerita sedikit bahwa banyak sebetulnya ya klien saya yang ketika saya ajak berpikir tentang hal itu, mereka tuh jadi kayak lebih punya perspektif. Iya, kayaknya waktu itu memang situasi ekonomi saya tuh, situasi ekonomi ayah ibu saya tuh nggak memungkinkan gitu ya, sehingga memang ya satu-satunya pilihan itu adalah itu gitu. Nah, tapi karena itulah saya belajar nih sekarang bahwa nanti di masa depan gimana caranya biar itu mungkin tidak terulang lagi untuk keturunan saya dan sebagainya. Gitu. Jadi dengan kita belajar buat memaafkan itu, seringkali itu kita juga bisa dimulainya itu dari situ, dari melihat sebetulnya apa yang terjadi pada masa itu, sehingga mungkin hal-hal buruk yang kita tidak inginkan itu terjadi. Yang itu bisa jadi mungkin bukan sesuatu yang disadari juga oleh orang yang telah menyakiti kita itu, gitu. Itu ya. Terus yang ketiga, memaafkan itu bukan berarti artinya bahwa kita itu pasti jadinya bisa baik-baik banget nih, 100% baik, seakan-akan nggak ada apa-apa sama orang yang mungkin menyakiti kita, nggak gitu juga. Jadi ingat bahwa memaafkan itu untuk diri kita sendiri, tapi kalau misalnya kita masih nggak nyaman untuk bertemu dengan orang yang mungkin mungkin menjadi trigger dari masalah kita atau apa, it's fine aja gitu. Tapi kita sudah tidak lagi mau berlarut ya dan merasa bahwa itu adalah sebuah hal yang perlu kita pikirkan terus menerus gitu. Karena begitu kita memutuskan untuk memaafkan gitu ya, oke, it's fine itu udah terjadi. Sekarang aku fokus dengan kehidupan aku sekarang dan masa depan. Itu biasanya ya kita akan menarik energi yang itu juga lebih positif buat kehidupan kita. Tapi kalau kita mungkin secara tidak sadar mungkin masih membawa luka yang itu mungkin belum sembuh, kita belum maafkan apa namanya dengan legowo gitu ya, itu biasanya seringkali
malah ada pola-pola yang mungkin kita tidak sadar itu berulang gitu. Dan itu yang kalau kalau dalam proses psikoterapi itu kita akan diajarkan buat mengenali itu sih. Gitu. Jadi itu apa namanya kuncinya ya gitu dari memaafkan itu sendiri. It's uneasy, tapi bukan berarti itu tidak mungkin untuk dilakukan gitu. Wih, mantap, mantap. Thank you buat Kak Rati. Oke, oke. It's uneasy ya. Pasti sih. Maksudnya Ya, apakah kita harus menerima ketidakadilan ya yang pernah kita yes. alami begitu. Hmm, hmm, And maybe kalau boleh ya aku nambahin sedikit aja. hmm. Lately aku juga sadar sih Kak kalau misalnya maybe feelings, emotion itu normal begitu karena Ya, dulu gue berasa itu tuh hal yang gak penting yang gue hmm, berusaha repress itu hmm, dan berusaha hmm, mengignore gitu tapi hmm. sebenarnya emosi itu menandakan hal yang gak bener nih yang Ya, ada di ya, dalam hati gitu yes, batin yes, kayak oh yes. ternyata gue terluka nih gara-gara hal Ya, ini ya, yang ya. terjadi dulu gitu Hmm. nah itu daripada kita abaikan gitu let's just recognize gitu dan Ya, di ACC gitu kalau kita oh memang kok gue terluka waktu mereka gini ya, gue terluka waktu dia gini ya, and lebih di ACC kali ya karena ya. kalau misalnya di-ignore mau sampai kapan gitu Setuju, setuju. it happens and now it's time to heal gitu. Ya, So guys, yang biasanya suka ini kayak um, menyangkal merasa gitu kalau ya. misalnya there's no time, Ya, there's no time for menyangkal. vulnerability, there's no time for crying, be vulnerable. We have to make time kali ya for ourselves to maybe cry it out, you know. Nangis aja, be vulnerable, Hmm, sharing hmm, ke psikolog. hmm. Nantinya we felt much better Exactly, gitu. exactly. Betul. Oke, Ya. thank you banget Kak Rati. Um, and mohon maaf ya, sebenarnya itu ada yang request buat tanya, tapi kita sudah lebih dari 1 jam nih. Jadi Gak mohon maaf kerasa ya ya kita stay ngobrol-ngobrol ACC. ngalur ngidul. Iya, jadi udah keseruan. Jadi lupa aku buka sesi Q&A. Jadi maybe, wih, terus ini ada lonjakan audiens nih, sudah ada puluhan orang nih udah gabung ya, tapi mau kelar malah kalian gabung nih gimana? Mungkin pada ini kali ya, baru pulang Kerja baru atau pulang apa ya. ngantor gitu. Iya, menang kantor pulang kuliah. Iya, tapi ya bisa ditanyakan langsung kali ya ke maybe Karati biasanya nongkrong di mana nih Karati? Aku paling banyak mainnya sebenarnya di Instagram gitu ya. Tapi memang ini kan karena tahun terakhir studi aku tuh kadang-kadang aku nggak terlalu aware. Tapi kalau misalnya teman-teman apa namanya ada pertanyaan yang sifatnya personal, nggak apa-apa boleh DM aku, Instagram aku di @ratiharum.psi gitu. Mungkin ada di God Space juga ya. Oke, dan Karati Mm-mm. ini juga sering banget sharing insight-insightnya di banyak webinar juga ya Karati ya. Ya, Bisa cek aja di situ dan juga biasa nangkring juga di Hai Mama _IDN ya, ngebahas tentang motherhood. yes, Langsung aja bisa kalian follow juga di Ratih Arum double R double U yes, .psi. yes, exactly. Agak Thank you susah loh ya. Mbak Debbie ya. Ya itu adalah Iya. keunikan dari nama saya ya. Kadang-kadang kalau Mm-mm. untuk urusan administrasi kependudukan tuh sering ada aja kelewat kalau nggak R-nya hilang satu, U-nya hilang. Jadi saya harus ngurus bolak-balik. Iya. Aku juga salah satunya yang pernah typo juga. Oke, Oke, maybe ya. last question kali ya, Kak Ratih ya. Mm, mm, Sebelum kita nutup sesi hari ini. Apa mm. sih Kak pesan yang maybe Kakak pengen sampaikan ke kita-kita yang maybe have a childhood yang nggak ideal, maybe fase remaja yang kurang mendukung gitu. And what can we do now? Maybe to relieve it, to resolve it gitu, Kak Ya, Ratih. ya, ya. Ya saya sepakat bahwa tadi yang sama-sama Mbak Debbie ya, bahwa yang pertama memang kita perlu harus mengenali dulu nih tentang diri kita sendiri gitu, tentang sebetulnya itu apa sih yang terjadi pada kita saat ini, apa kondisi kita saat ini, apa perasaan dan emosi kita saat ini, bagaimana kita menilai situasi itu bisa jadi dipengaruhi dari pengalaman-pengalaman kehidupan kita di masa lalu gitu. Jadi artinya adalah kita perlu lebih banyak mengenal diri sendiri,
seandainya kita memang punya misalnya ada sebuah luka masa lalu, ada sebuah hal yang ideal nggak terjadi, sebuah hal-hal yang tidak ideal terjadi di masa lalu, itu gimana caranya kita bisa mengenali itu ya, lalu menerima bahwa itu sudah pernah terjadi, dan ketiga adalah mengambil langkah terkait dengan masa kini kita maupun masa depan gitu. Karena memang sebetulnya adalah bagaimana kita memilih apa yang kita lakukan saat ini dan apa yang akan kita lakukan di masa depan itu yang menjadi poin yang penting untuk perkembangan diri kita gitu. Mungkin itu sih ya. Jadi poinnya pertama adalah mengenali diri, lalu habis itu kedua adalah menerima kondisi yang mungkin pernah terjadi, tapi yang ketiga jangan berhenti melangkah dan terus belajar, eksplorasi diri, dan mungkin mengembangkan diri kita sesuai dengan apa yang kita harapkan ke depannya, tanpa harus banyak terbelenggu oleh masa lalu kita yang nggak ideal itu sih. Mungkin itu. Oke, wih mantap mantap. Mengenali diri guys, that's the first step of every obstacle sekali ya. Yes, Maybe yes, kalau misalnya kita paham nih kenapa sih kita bereaksi pikir seperti iya, itu, and sebenarnya apa sih yang bisa nge-trigger gua, itu bakal lebih gampang tuh untuk betul. menerima mungkin kritikan-kritikan yang datang, menerima mungkin omongan-omongan yang kurang berkenan Iya, begitu. iya, iya. Oke. So, thank you so much Kak Ratih again. Ya, Udah sama-sama mau Debbie ya. iya sharing-sharing di sini. Udah banyak banget hal-hal yang I'm sure audience ini pelajari gitu ya. Udah Ya, take notes gak ya? Buat aku juga kayak gue juga belajar banyak dari Kak Ratih. And if you guys pengen tahu lebih lanjut nih tentang hal-hal yang di-sharingin Kak Ratih, bisa ke ratiharum.psi. Dan kalau misalnya teman-teman pengen lebih mempunyai support system begitu, ataupun mempunyai komunitas yang bisa belajar bareng dan juga membantu kalian menemani kalian berkembang begitu as a person, bisa langsung gabung aja di komunitas Keluarga Sukamaju. And thank you so much buat teman-teman yang udah datang, and see you on our next Twitter Space. Bye oke, bye. bye, thank you.